Hari ini Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023, di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Upacara Nangluk Merana adalah sebuah praktik adat yang memiliki makna mendalam dan penting di kalangan umat Hindu di DKI Jakarta, termasuk dalam kategori Butayatnya. Tujuan utama dari upacara ini adalah untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai hal negatif, termasuk bencana alam dan gangguan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Tradisi ini berakar kuat pada masa agraris, di mana petani mengandalkan upacara ini untuk melindungi pertanian mereka dari serangan hama dan penyakit tanaman. Ini menunjukkan kepekaan dan hubungan yang erat antara masyarakat Bali dengan alam dan siklus pertanian. Namun, di era teknologi informasi saat ini, konsep hama dalam upacara Nangluk Merana telah berkembang menjadi simbolisasi berbagai bentuk penderitaan sosial dan moral yang dihadapi masyarakat. Apa saja sumber penderitaan yang kita mohonkan kepada Hyang Widi agar menjauh dari masyarakat kita? Bukan hama orang, hama tikus dan hama pertanian lainnya, melainkan 1. Politik tanpa prinsip. Politik tanpa prinsip seringkali menimbulkan korupsi dan ketidakadilan. Contoh nyata dapat dilihat pada skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan pejabat tinggi di berbagai negara, merugikan publik dan merusak kepercayaan pada sistem pemerintahan. 2. Bisnis tanpa moralitas. Bisnis tanpa moralitas seringkali mengarah pada eksploitasi dan ketidakadilan. Kasus seperti kerja paksa dan kondisi kerja yang tidak manusiawi dalam produksi barang-barang konsumsi global adalah contoh nyata dari masalah ini. 3. Pengetahuan tanpa karakter. Penyebaran informasi palsu atau berita bohong, hoaks, di media sosial adalah contoh pengetahuan tanpa karakter, di mana penyebaran informasi tidak bertanggung jawab menimbulkan kebingungan dan konflik di masyarakat. 4. Sains tanpa kemanusiaan. Pengembangan teknologi tanpa mempertimbangkan dampak etis, seperti teknologi pengawasan yang melanggar privasi, adalah contoh dari sains tanpa kemanusiaan, di mana kemajuan teknologi tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. 5. Kekayaan tanpa kerja. Fenomena penumpukan kekayaan melalui cara yang tidak etis, seperti penggelapan pajak dan spekulasi finansial yang merugikan ekonomi secara lebih luas, adalah contoh kekayaan tanpa kerja. 6. Kenikmatan tanpa nurani. Gaya hidup konsumtif yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, seperti pemborosan sumber daya dan polusi, adalah contoh kenikmatan tanpa nurani. 7. Kepercayaan tanpa pengorbanan. Ekstremisme dan intoleransi yang dilakukan atas nama agama, namun tidak mencerminkan esensi sejati dari ajaran agama tersebut, adalah contoh dari kepercayaan tanpa pengorbanan diri. Harapan. Upacara Nangluk Merana, dengan semangat aslinya, mengajarkan kita untuk mencari keselamatan dan keseimbangan tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam tatanan sosial dan moral. Di era modern ini, upacara ini menjadi simbol pemurnian diri dan masyarakat dari berbagai bentuk hama sosial yang merusak. Melalui upacara ini, masyarakat DKI Jakarta diajak untuk merefleksikan tindakan mereka dan berusaha mencapai keharmonisan dengan alam, sesama manusia, dan nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah pengingat bahwa setiap individu memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, beretika, dan harmonis. Semoga upacara Nangluk Merana yang dilakukan oleh SDHD Banjar Jakarta Utara memperoleh wara nugraha dari Hyang Widi, sehingga hilang berbagai hama penyakit di masyarakat yang mungkin mengganggu keharmonisan dan ketentraman kita. Om Santi, Santi, Santi Om. Jakarta, tanggal 10 Desember tahun 2023, IBM Jaya Marta, Penyuluh Agama Hindu Non-PNS, Jakarta Utara.